Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. 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 Sehat. Ya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya, Bu. Oke, sebelum memulai Bu. pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan untuk Mas Rahmat bisa memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Oke, selanjutnya saya akan mengabsen untuk mengetahui kehadirannya kalian. Ya. Silahkan kalian bisa angkat tangan. Rahmat, Ada, Bu. Tias, Hadir, Bu. Novita, oke, Hadir, Bu. Oke, Nungki, Eka, Hadir, Bu. Lala, Hadir, Bu. Nini, Hadir, Bu. Firda, Hadir, Bu. Nuni, Puspa, Hadir, Bu. Nindi, Hadir, Bu. Wayan, Hadir, Bu. oke, yang terakhir Azu. Hadir, Bu. Oke. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya sama kalian, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang zat dan karakteristiknya? Iya, masih, Bu. Iya, masih ingat, Ibu. Oke, alhamdulillah ya kalau kalian masih ingat. Dapatkah kalian menyebutkan zat apa saja yang ada di kehidupan kita? Saya Ibu, air, Oke, garam, ya, tembaga, oke, besi, ya. emas. Oke, ya jadi untuk zat yang ada di kehidupan kita itu banyak ya. Salah satu contohnya yaitu ada air, kemudian ada oksigen, ada emas, tembaga, dan lain sebagainya. Oke. Oke, jadi ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi yang berkaitan dengan zat, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur dan karakteristiknya yang terkandung pada petis Madura berdasarkan sifatnya melalui kegiatan diskusi dan literatur minimal 3 unsur. Oke. Silahkan kerjakan pretest, saya akan membagikan linknya ya. Silakan saya akan berikan waktu untuk kalian mengerjakan selama kurang lebih 3 menit. Baik, Bu. Oke, silakan sudah saya kirim untuk linknya. Bisa kalian mengerjakan mulai dari sekarang. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Oke, karena kalian sudah mengerjakan soal pretest ya. Saya akan menanyakan di sini, apakah ada yang pernah makan rujak roero? Nah, Pernah, Bu. pernah, Bu. Oke. Oke, kalau kalian sudah pernah makan rujak roero, berarti kalian tahu dong bahan apa yang khas dari rujak roero?
Petisnya, Bu. Oke ya, berarti untuk bahan yang khas dari rujak roero, katanya Mbak Wayan itu petisnya. Oke, untuk lebih mengetahui apa itu sih rujak roero ya, untuk juga yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, silahkan saya akan apa namanya membagikan video. Silahkan kalian simak baik-baik video itu ya. Oke, silahkan simak dan amati baik-baik video berikut ini ya. Ero Bu Mida. Seperti apa? Tonton videonya sampai selesai. Oke, buat teman-teman yang penasaran apa itu roero, nah roero itu adalah salah satu jenis rujak khas Madura teman-teman. Rujak roero merupakan salah satu tradisi makan atau nongkrong bersama yang dialami masyarakat Kota Sampang ketika ada tamu atau bahkan ketika waktu bersantai dengan keluarga, teman, sahabat, atau bahkan orang tersayang. Nah, selain itu ternyata ada juga makna di balik rujak roero ini teman-teman, yaitu roero mampu atau dapat mempererat silaturahmi antar teman loh ya. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Kota Sampang, silahkan dicoba kuliner yang satu ini. Dijamin memiliki sensasi yang berbeda serta pengalaman berkuliner yang cukup unik. Sebagai pelengkap makan roero, di sini sudah disediakan bakso serta ada siomay, serta ada tahu isi tepung bakso begitu ya. Dan di sini bisa kita campur dengan rujak roero-nya teman-teman. Ini dia pesanan rujak roero-ku teman-teman, dan di sini sudah ada, sebenarnya roero itu nggak jauh berbeda dengan rujak yang lainnya ya, karena ada bumbu petisnya ini. Dan untuk isiannya di sini sudah ada kerai atau blungka, masyarakat Madura menyebutnya sebagai blungka ya. Terus ada pepaya, di sini masyarakat Madura menyebutnya sebagai kates. Lalu ada ini nanas, ya potongan nanas. Selanjutnya di sini belimbing ya, belimbing yang warna kuning ini. Terus ada mangga kalau nggak salah di dalamnya. Terus ada bengkoang ini teman-teman. Nah seperti itu. Di sini bumbunya adalah bumbu petis khas Madura yang diolah seperti ini, yaitu dikasih air hangat seperti itu. Terus ada bakso juga. Nah seperti ini, ada somai. Selanjutnya ada tahu bakso yang ukurannya sedikit kecil-kecil lah seperti itu ya. Nah di sini kita aduk aja bareng-bareng, dicampur dengan kerupuknya. Di sini kalau aku biasanya sengaja meremukkan kerupuk tete. Ini namanya kerupuk tete yang dibuat dari singkong teman-teman, yang diolah sedemikian rupa hingga dijadikan keripik seperti ini. Oke, kalian kan tadi sudah menonton video tentang rujak roero yang merupakan makanan khas Madura. Ya, oke. Jadi untuk rujak roero itu bahan utamanya itu terbuat dari petis. Petis itu berasal dari kaldu ikan pindang yang dibuat pekat. Ya, biasanya dikombinasikan dengan buah-buahan. Tadi kan sudah ada buah-buahannya, ada kerai, ada pepaya, nanas, belimbing, ada pentol, ada keripik pete juga, dan lain sebagainya. Oke, sekarang pertanyaannya ya, apakah di dalam petis itu terdapat unsur? Ya, terdapat, Bu. Ada. Oke, kalau kalau di dalam petis itu terdapat unsur, apakah kalian dapat menganalisis unsur yang terkandung di dalam petis yang terdapat di dalam rujak roero tersebut? Apakah kalian dapat menganalisis unsur apa saja yang terkandung di dalam petis Madura yang sudah kalian lihat videonya barusan? Ada ini Bu, ada kalsium sama fosfor. Oke, ya, jadi ada kalsium sama fosfor. Oke. Kemudian bagaimana caranya kalian untuk mengetahui itu? Dari bahan dasarnya. Dari bahan dasarnya. Oke, dari bahan dasarnya ya. Bahan dasarnya itu dia terbuat dari ikan.
Ya, sedangkan kita tahu bahwa ikan itu mengandung kalsium, ya, fosfor juga di dalamnya ya. Makanya kita apa namanya, mengatakan bahwa di dalam petis itu terdapat unsur. Oke, oke. Silahkan saya akan membagi kelompok ya untuk kalian melakukan diskusi ya. Untuk kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, nanti saya akan bagikan link LKPD-nya ya. Silahkan nanti kalian buka, kemudian kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke. Oke, saya akan bagikan link LKPD. Oke, sudah saya kirimkan linknya, silahkan kalian buka ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, nanti untuk literaturnya ya, akan saya siapkan ada 3 literatur. Baik, nanti kalian bisa mengeksplor pengetahuan kalian ya. Di situ ada flipbook, kemudian ada artikel, dan juga ada video. Silahkan kalian bebas, terserah kalian untuk mengeksplor pengetahuan kalian melalui literatur yang sudah saya sediakan. Sebentar saya akan kirimkan untuk link literatur tersebut ya. Oke, sudah saya kirimkan ya. Silahkan kalian eksplor pengetahuan kalian ya melalui flexbook, video, kemudian artikel. Oke, silahkan saya akan membentukkan kelompok dulu ya. Ini berarti kelompok berapa ini ya tadi ya? Kita kelompok satu, Bu. Oke, ini berarti kelompok 1, ada Mbak Ninita, Mbak Nungki, sama Mbak Novita. Oke ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau kesulitan? Kami belum ini, Bu. Kami belum selesai mengerjakan. Jadi kami masih di data collection, Bu. Tapi tadi kami sudah mengklasifikasikan terkait unsur yang masuk non-logam maupun non-logam. Nah, kemudian untuk diskusinya kami belum menyelesaikan, Bu. Saat ini sedang proses menyelesaikan, Bu. Oke. Baik, kalau gitu berarti kelompok ini tidak ada kesulitan ya. Oke, ini berarti kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 ada Mbak Lala ya, Mbak Eka sama Mas Rahmat. Oke, untuk hasil pengerjaan LKPD-nya Iya, Bu. apakah ada kesulitan? Sementara belum, Bu. Oke. Ini kelompok 4, Bu. Oh, kelompok 4 ya. Oke. Bagaimana untuk proses pengerjaan LKPD-nya? Apakah ada kesulitan? Sedang membaca flipbook, Bu. Ini mau saya share screen biar teman-teman bisa berdiskusi. Oke, bagus ya. Oke. Oke, berarti kelompok ini tidak ada kesulitan ya? Tidak, Bu. Masih belum ada, Bu. Masih Oke. belum, Bu. Oke, baik. Ini teman-teman tentang zat campuran. Apakah terdengar suara saya? Iya, kedengaran, Bu. Oke, nanti kalau udah selesai dibaca, bisa bilang sama saya ya, nanti tak balikkan. Atau mau didiskusikan, ada yang mau didiskusikan. Iya. Oke, kalau Baik, gitu Bu. saya ke kelompok sebelah ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, Baik, silakan Bu. Terima mengerjakan. kasih.
Oke, nah kalian kan sudah melakukan diskusi dengan teman kelompoknya kalian ya. Oke, sekarang saatnya presentasi. Silahkan saya minta untuk kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait pengerjaan LKPD tersebut. Silahkan untuk kelompok satu. Ya, baik, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, di sini kelompok satu ada saya Nindita Sabila, kemudian ada Novita Trisanti, dan ada Mbak Nungki Ranta Triana. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, em, pendapat kami tentang unsur pada zat atau materi. Jadi, menurut kami, unsur merupakan suatu zat yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian nomor 2, berdasarkan tabel itu, kami menganalisis mana yang termasuk logam dan non-logam. Yang non-logam itu seperti kalsium, natrium, kalium, kemudian yang non-logam itu ada fosfor dan iodin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pertanyaan ketiga, yaitu berdasarkan hasil tabel analisis, manakah yang termasuk unsur yang wujudnya padat, cair, dan gas. Yang berwujud padat yaitu kalsium, natrium, kalium, kemudian yang berwujud cair tidak ada, dan yang berwujud gas tidak ada. Kemudian selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain, yaitu Mbak Nungki. Iya, selanjutnya nomor 4, bagaimana hubungan antara nomor unsur dan nomor massa dengan jumlah proton, elektron, dan neutron? Jawaban dari kelompok kami, hubungan antara nomor unsur dan nomor massa dengan jumlah proton, elektron, dan neutron adalah nomor atom yang sama dengan jumlah protonnya. Sedangkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Atau jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Gitu. Oke. Untuk baik, terima kasih untuk kelompok satu. Silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya silahkan untuk kelompok dua. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait pengerjaan LKPD yang sudah dikerjakan barusan. Oke, silahkan untuk kelompok dua. Iya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini beranggotakan saya, Nurlayatul Mubarakah, ada teman saya Rahmat dan Nur Eka. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tentang pendapat tentang unsur pada zat dan materi, unsur ini merupakan zat yang tidak bisa diuraikan. Jadi zatnya itu lebih sederhana, zat yang lebih sederhana dari proses kimia biasa. Kemudian zat mana saja yang termasuk unsur logam dan non-logam. Untuk unsur logam itu ada kalsium, natrium, dan seng. Kemudian untuk yang non-logam itu ada fosfor dan iodin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu manakah yang termasuk dalam wujud padat, cair, dan gas dari percobaan yang termasuk wujud padat yaitu kalsium, natrium, kalium, tembaga, besi, seng, fosfor, dan iodin. Sedangkan untuk wujud cairnya tidak ada dan wujud gasnya juga tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ya. Kalian tadi sudah sudah melakukan presentasi terkait pengerjaan LKPD yang sudah kalian kerjakan di situ ya, terkait untuk menganalisis unsur yang terdapat
pada petis Madura yang ada pada rujak roero. Oke, sekarang mari kita bahas ya terlebih dahulu, yaitu apa namanya, unsur. Unsur itu merupakan zat yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa ya. Jadi tadi teman kalian sudah menyebutkan bahwa unsur tadi itu ada logam, ada yang non logam ya. Oke. Nah, tadi teman kalian Iya. juga menyebutkan bahwa untuk unsur logam itu tadi ada kalsium, ada natrium ya, kemudian juga ada tembaga sama besi ya. Kemudian untuk non logam itu juga ada fosfor sama iodin ya. Nah, ini berbeda unsur logam sama non logam ya. Kalau logam itu biasanya unsur kimia yang mempunyai sifat-sifatnya kuat ya. Jadi dia dapat menghantarkan listrik ya, kemudian titik cair dan titik apa namanya, titik cairnya itu tinggi. Kemudian berbalik apa namanya, berbanding terbalik sama yang non logam. Non logam bahkan sebaliknya ya, berarti dia tidak dapat mengantarkan panas atau tidak mempunyai titik cair yang tinggi, tapi titik cairnya itu rendah ya. Kemudian tadi ada, kalian sudah menyebutkan wujud ya. Wujud tadi itu sudah ada 3, wujud padat, gas sama cair ya. Oke, mungkin yang sudah kalian temui di unsur yang terdapat pada petis itu wujudnya hanya padat ya. Tadi ada kalsium, fosfor, natrium ya, kemudian ada apa namanya ini? Ya, tadi ada besi ya. Itu masuk dalam wujud padat. Oke, kalau contoh yang wujud gas biasanya itu ada nitrogen, ada oksigen ya. Kalau cair ada merkuri, ada bromin, ada raksa. Itu contoh dari wujud cair. Oke. Oke, kemudian setiap unsur itu terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi yang disebut sebagai atom. Jadi itu ada kaitannya. Kenapa ya hubungannya antara nomor unsur, nomor atom sama jumlah proton, elektron dan neutron ya. Jadi kalau nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Nah, itu kaitannya. Oke. Sekarang untuk kesimpulannya ya. Untuk kesimpulannya ya, silahkan kalian buat kesimpulan sesuai dengan minat dan bakat kalian, baik itu berbentuk poster, tulisan, atau yang lainnya ya. Karena saya ingin tahu seberapa jauh kalian tadi menyimak presentasi dari hasil diskusi yang telah teman kalian lakukan. Saya minta silahkan nanti ya, untuk pengumpulannya nanti silahkan kalian kumpulkan melalui ketua kelas masing-masing ya. Silahkan buat kesimpulan sesuai dengan bakat dan minat kalian ya, baik itu bentuk poster, tulisan, atau yang lainnya. Oke. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Bu, izin Oke. bertanya boleh, Bu? Ya, silahkan. Berarti nanti setiap kelompok berbeda ya, Bu, ya. Ya, Kesimpulannya berarti terserah dengan diri kita masing-masing kan ya, Bu? ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ya nanti ini untuk apa namanya? Untuk membuat kesimpulannya setiap individu itu beda-beda ya. Jadi apa namanya? Sesuai dengan keinginan kalian. Terserah mau kalian buat dalam bentuk poster maupun tulisan ataupun video dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan post-test. Ya, jadi post-test ini saya pengen tahu seberapa jauh kalian memahami materi terkait tentang unsur ya. Kemudian saya ingin tahu untuk apa namanya, ketercapaian dari tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Oke. Untuk linknya akan saya bagi ya. Silahkan kalian kerjakan post-testnya. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan post-test. Oke, sudah saya kirim linknya. Silahkan boleh kalian mengerjakan mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sebentar, Bu. Oke.
Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya berarti ya untuk pengerjaan post-testnya. Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, silahkan saya minta Mbak Firda ya sama Mbak Asubairia untuk melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Silahkan untuk Mbak Firda dulu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan berkesan karena kita jadi tahu ternyata pada makanan yang sering kita konsumsi yaitu rujak roero yang itu terdapat suatu unsur, Bu. Jadi kita bisa menghubungkan dengan pembelajaran yang ada dengan yang ada di buku. Begitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Firda. Oke, selanjutnya bagaimana untuk Mbak Nurul Asubairia untuk refleksi pada pembelajaran hari ini? Ya Bu, untuk pembelajaran hari ini seluruhnya menyenangkan, apalagi ketika kita tadi berkelompok kemudian diberikan sumber-sumber informasi yang berbagai bentuknya, ada flipbook, ada video, ada artikel, itu jadi kita bisa memilih mau mencari tahu materinya lewat mana, gitu Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Nurul Asubairia ya. Oke, apa namanya? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta sama kalian jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu terkait tentang senyawa ya. Oke. Baik, Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada apa namanya kepada siswa dan siswi. Ya. Oke, semangat. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Ya.